Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema dari kartu ini, apa yang akan terbacakan dengan kartunya. Oke. Self-indulgence, parting, okay, on the ring, mas, okay, ada yang lagi coba untuk membahagiakan diri sendiri dengan party-party lah, atau jalan-jalan lah, have fun apalah gitulah ya. Intinya dia kayak menghabiskan waktu bersama teman-teman untuk senang-senang kayak gitu ya, bahagia melajang saat ini, hidup pada saat ini aja kayak gitu ya, pokoknya menikmati hidup pada saat ini aja. Mencoba untuk menghargai diri, mencoba untuk menghargai waktu, sembuh dari masa lalu, sembuh dari luka, sembuh dari masalah apapun yang pernah terjadi, menenggelamkan diri pada pekerjaan, menghargai diri sendiri ya. Kalau aku lihat mungkin seseorang yang mencoba untuk bahagia ini, fokus pada diri sendiri ini, ada hubungannya dengan pilihan yang banyak pilihan ya. Bisa jadi kamu misalkan yang mau bahagia saat ini ya, pernah berdealing dengan seseorang yang melukai kamu karena dia memiliki banyak pilihan, bahkan pernah melakukan one night stand dengan kamu atau dengan seseorang ya. Dan dia adalah orang yang masih menyimpan perasaan dia terhadap kamu yang sebenarnya. Oke, kita lihat cerita selengkapnya. Jadi sebenarnya apa yang terjadi? Aku melihat kamu dengan dia ini memang sudah berpisah dan sudah cukup lama ya. Kalau di sini nampaknya orang yang sudah berpisah dengan kamu ini merasakan kembali perasaan cinta yang semakin tumbuh dan tumbuh. Ya, aku lihat di sini. Bahkan aku lihat kayak ada keinginan dari dia untuk datang kembali, energinya cepat ini ya. Jadi kalau misalkan kamu tidak menyambut dia, maka dia akan cepat hilang juga, cepat pergi juga ya. Aku lihat di sini. Tapi aku lihat di sini dia ingin datang laginya itu memang untuk menawarkan rasa cinta, rasa sayang dia. Bahkan mungkin itu menawarkan hubungan kembali ya. Karena di sini ada Three of Swords, terus juga ada Knight of Swords. Jadi kalau aku lihat di sini ada seseorang yang ingin ngajak balikan sama kamu. Energinya cepat ya. Kemudian ada apa itu? King of Cups ya. Aku lihat ternyata dia ini orang yang mungkin selama ini atau kemarin itu secara emosional tuh nggak stabil ya, entah mungkin memang dia lagi ada masalah atau ya moodnya lagi nggak baik gitu. Aku lihat ada emosi yang tidak stabil sehingga menyebabkan masalah di antara kalian dan kesulitan dia dalam menyeimbangkan emosi dia ini ternyata mempengaruhi hubungan kalian dan memperlakukan kamu dengan tidak baik, dengan tidak rasa hormat seperti itu ya. Mungkin kamu tidak mendapatkan tindakan yang layak atau perlakuan yang layak dari dia selama ini. Karena memang orangnya bisa jadi mungkin memang orangnya masih kekanak-kanakan ya, childish banget. Terus itu juga aku lihat di sini nampaknya memang kamu dan dia butuh waktu ya, sehingga saat ini berpisah, membutuhkan ruang dan waktu untuk menenangkan diri masing-masing seperti itu. Ada perasaan dari dia atau keadaan dari dia tidak mau mengulang kesalahan yang sama seperti dulu. Dia tidak mau menyesali tindakan dia sama seperti dulu
yang pernah dia lakukan terhadap kamu di masa depan ya. Jadi saat ini keadaannya sedang menarik diri ya, dia takut melakukan kesalahan yang sama seperti apa yang dulu pernah dia lakukan di masa lalu, sehingga dia menghindari kamu, menyesali tindakan dia, dan tidak mau mengulang hal yang sama di kemudian hari seperti itu ya. Ya, bisa dibilang kayak mengisolasi diri dulu deh saat ini ya. Aku melihat bahwa dia memandang kamu itu sosok yang sangat dermawan, orang yang baik, suka membantu dia secara materi, bahkan sering mendukung dia, memotivasi dia, terus sering memberi dia. Jujur dia ini punya rasa terima kasih ya sama kamu. Dia merasa berterima kasih sekali karena kamu selama ini masih mau baik sama dia. Terus itu juga kamu selalu menunjukkan kasih sayangmu terhadap dia. Kamu selalu memberikan kenyamanan ke dia, ya, memberikan belas kasih, memberi banyak hal untuk dia. Terus itu juga kamu seiring berjalannya waktu selalu ingin memperkuat hubungan kalian bersama. Intinya di sini aku lihat banyak bener jor-joran kamu membuat hubungan ini agar tetap langgeng seperti itu ya. Di mata dia kamu adalah sosok seseorang yang selalu mendukung dan bersikap baik sama dia gitu. Dan ya sekarang kalian sudah berpisah. Aku melihat di sini ya dia ngerasa kayak kamu orang yang tulus, kamu orang yang murah hati, baik banget gitu. Ini seperti itu deh ya. Kamu selalu memberi dukungan kepada dia baik secara emosional maupun ekonomi ya. Mungkin membantu bisnis dia atau membayar hutang dia atau apa gitu ya. Pokoknya di sini kamu dermawan, selalu membantu dan memberi dia gitu. Three of Swords ya, ada rasa penyesalan, dia ingin meminta maaf sama kamu akibat apa yang telah dia lakukan selama ini terhadap kamu. Ternyata dia pernah selingkuhin kamu ya, pernah bohongin kamu. Jadi di sini dia ingin meminta maaf sama kamu, bahkan aku lihat di sini dia ingin rekonsiliasi lagi dengan kamu. Dia ingin kembali lagi dengan kamu. Ada Knight of Swords ya. Setelah sekian lama nih ya, aku bilang tadi setelah nanti sekian lama kalian berpisah, perasaan dia kan timbul lagi, cinta dia akan datang, cinta dia tumbuh lagi. Semakin bertumbuh dan semakin tumbuh. Di sini dia akan datang lagi nih, karena di sini dia ingin rekonsiliasi dan dia ingin datang lagi ya. Jadi dia ingin datang lagi, bahkan ketika nanti dia datang, dia akan memberikan sesuatu yang selama ini tidak bisa dia berikan ke kamu. Entah apa itu, entah itu berupa barang, tindakan, atau hal lainnya, apa yang selama ini kamu mau dari dia, gitu ya. Kalau aku lihat di sini dia ya sedang mempersiapkan itu untuk datang ke kamu dan membawa sesuatu yang selama ini kamu harapkan dari dia. Oke, itulah ya orangnya masih menyembunyikan perasaan dia sama kamu. Oke, kemudian dia orang Six of Cups reverse, orang masa lalu ya. Nih dia masih sering terngiang-ngiang sama kamu ya. Dia masih kepikiran kamu terus, aku lihat di sini. Dia masih hidup dalam masa lalu dia bersama kamu ya. Aku lihat di sini dia belum bisa melupakan kamu, sang mantan ya, mantan terindah nih kamu ya. Terus itu juga aku melihat di sini dia masih mengingat masa-masa saat menyenangkan bersama kamu ya, masa-masa yang memberikan dia kebahagiaan, kenyamanan ya. Karena kan di sini kamu terus yang selalu memberikan kebahagiaan itu. Tapi sedangkan di sini dia baru menyadari betapa bodohnya dia ternyata selama ini tidak pernah berantusias untuk membuat hubungan kalian berkembang atau memberikan effort di hubungan kalian ya. Aku lihat di sini dia kurang antusias dalam mengembangkan hubungan kalian. Terus itu juga aku lihat di sini hubungan kalian itu ya
tidak ada kestabilannya ya, karena hanya sebelah pihak doang yang berusaha untuk membuat hubungan ini langgeng seperti itu ya. Terus itu juga aku lihat dia ini ternyata jarang banget ada komunikasi dengan kamu ya. Kemudian juga aku lihat di sini ada suatu masalah atau penghambat ternyata yang membuat kenapa dia bersikap seperti itu terhadap kamu ya. Cuek, acuh, tidak memperdulikan kamu, tidak memperlakukan kamu dengan baik, karena di sini ternyata dia masih memiliki trauma atau masalah dari masa lalunya. Aku lihat di sini ya, aku lihat ya. Jadi mungkin dia masih punya trauma dari masa lalunya yang belum sembuh, sehingga ketika bersama kamu punya stereotip yang sama seperti masa lalunya itu, seperti itu ya. Kemudian ada The Hangman Reverse. The Hangman Reverse ini berarti peringatan bagi kamu ya, untuk tidak lagi melakukan pengorbanan yang tidak berarti atas nama cinta. Ini peringatan bagi kamu untuk memastikan kebutuhan kamu dan pasanganmu seimbang. Jadi jangan lagi percaya dengan omongan-omongan dia atau tindakan-tindakan dia yang selalu berulang terjadi, karena ini ada death ya, aku lihat di sini. Jadi kalian harus berubah. Ada seseorang yang harus berubah di sini. Dan ditambah lagi dengan The Hangman. The Hangman ini jangan pernah lagi berkorban. Jadi kalau aku lihat energi kamu kayaknya udah nggak mau lagi berjuang untuk dia ya. Kamu tidak mau lagi berkorban demi cinta untuk dia, karena mungkin selama ini ya kamu tidak mendapatkan keseimbangan dalam hubungan ini. Dikonfirmasi dengan Three of Pentacles, berarti memang hubungan kamu dengan dia itu kurang sekali kompak, kurang adanya kerja sama tim ya, kurang kompak. Apalagi di sini mungkin dia selalu apatis ya dalam hubungan kalian, kurang termotivasi untuk hubungan ini, selalu berkonflik. Apalagi di sini aku lihat orangnya ego ya, selalu menimbulkan persaingan. Persaingannya itu ya mungkin dia menghadirkan pihak lain sehingga kamu harus bersaing dengan si A untuk merebut hatinya, perhatian dia, seperti itu. Ya, karena Three of Pentacles ini pihak ketiga ya, menimbulkan konflik di hubungan kalian. Terus itu juga dianya kurang berdedikasi untuk membuat hubungan ini bisa berkembang ya. Terus itu juga dia kurang melakukan upaya yang diperlukan untuk mempertahankan hubungan kalian bisa langgeng. Orangnya apatis banget lah pokoknya ya, apatis banget. Dan bahkan ketika dia sudah apatis, kamu juga ternyata apatis ya. Jadi kemungkinan gini, mungkin selama ini kamu sudah capek ya berjuang sendirian. Jadi sekarang kamu lihat dari effortnya dia. Kalau dia effort, kamu akan effort. Kalau dia nggak effort, ya udah kamu juga nggak effort gitu ya, kalau aku lihat di sini. Jadi akhirnya makin kesini kalian berdua merasa seperti apatis satu sama lain ya, tidak mau memperjuangkan hubungan ini sama-sama lagi. Dan aku melihat kayak bisa jadi dari sisi kalian berdua atau salah satu di antara kalian mungkin kayak tidak mau berusaha untuk bertemu dengan seseorang ya. Ada yang ingin udahlah fokus dengan diri sendiri aja kayak gitu ya, sehingga saat ini merasa kayak apatis ya tentang gagasan tentang bercinta, memiliki cinta atau memiliki suatu kencan gitu ya. Lebih memilih untuk fokus dengan diri sendiri gitu. Aku melihat di sini memang ada indikasi bahwa kamu menciptakan kembali hubungan atau kebiasaan berkencan. Gini, bisa jadi sebenarnya kamu sudah bertemu dengan seseorang ya, seseorang yang baru, tapi mungkin situasi atau ciri-ciri orangnya itu ternyata sama seperti orang lamamu, seperti itu ya. Sehingga mungkin kamu menciptakan kembali hubungan atau kebiasaan berkencan yang sama seperti dulu gitu ya, sehingga saat ini kamu belum berhasil menemukan orang yang menurutmu terbaik atau beda dari orang masa lalumu gitu ya. Dan bisa jadi juga mungkin karena kamu memang belum move on sepenuhnya, sehingga energi orang yang mirip-mirip dengan orang lamamu ini ketarik
sama kamu, seperti itu ya. Dan aku lihat juga mungkin kamu belum belajar dari kesalahan yang sebelumnya sehingga menimbulkan situasi yang sama seperti dulu, seperti itu. Oke, nih dikonfirmasi ya, Page of Pentacles. Kamu berdealing dengan seseorang yang ngeselin ya, kekanak-kanakan, tidak bertanggung jawab, pemalas, kurang berprestasi, suka menunda-nunda, banyak kehilangan kesempatan ya. Ya bisa dibilang dia ini orang yang berprospek buruk. Kemudian aku lihat juga di sini mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang tidak jujur, tidak setia ya, tidak dewasa, bahkan dalam kehidupannya banyak kemurungan, atau dia ini punya watak yang masam, suka berbohong, bahkan selalu memperlakukan kamu dengan buruk ya, sehingga ya dia harus mendapatkan resiko kehilangan kamu ya. Dan dia aku lihat di sini ketika dia sudah kehilangan kamu sekarang, ketika kalian sudah berpisah ya, dia menyesali ya karena telah kehilangan kamu. Makanya di sini ada Three of Swords ya. Dia lihat ketika kamu berpisah dengan dia, kamu bahagia di sini, kamu mencoba untuk membahagiakan dirimu ya. Bahkan aku lihat di sini kalau dia ada rasa ingin memperbaiki hubungan dengan kamu, cuman dia tahu kalau dia ingin memperbaiki hubungan dengan kamu, mungkin dia perlu usaha untuk membuat hubungan ini menarik lagi gitu loh. Dia harus bisa menunjukkan perasaan dia ke kamu gitu ya. Terus tentang apa yang dia mau dan tidak dia mau. Kalau misalkan kamu di sini berdealing dengan seseorang yang memang belum menikah dengan kamu, berarti di sini sebenarnya dia belum siap untuk menjalin suatu hubungan yang berkomitmen kayak gitu ya. Karena aku lihat memang dia orang yang masih kurang dalam ketekunan atau tekadnya untuk membuat hubungan ini langgeng, untuk membuat hubungan ini berkomitmen, seperti itu. Oke, kemudian ada Strength. Ada salah satu di antara kamu dan dia ini yang ketergantungan terhadap pasangan, seperti itu ya. Bisa jadi ini kamu atau dia. Jadi sehingga membuat hubungan ini merasa sulit gitu ya. Salah satu pasangan lebih fokus dengan diri sendiri atau mengejar hobi, lebih fokus dengan pekerjaan. Sedangkan bisa jadi di sini dia yang terlalu fokus dengan pekerjaan, hobi atau masalah pribadi. Kamunya yang bergantung sama dia, takut kehilangan dia ternyata selama ini. Gitu ya, sehingga agak menyulitkan dia, seperti dia agak risih dengan ketergantungannya kamu terhadap dia. Terus itu juga aku melihat di sini kayak mungkin awal-awal hubungan kalian ini sebenarnya punya dasar kepercayaan yang kuat, tapi semakin kesini ada sifat yang pengontrol dari dia. Jadi daripada dia simpatik, lebih ke pengontrol gitu ya. Jadi dia kalau aku lihat nggak pengertian sama kamu. Dia selalu ingin memastikan kebutuhan dia itu terpenuhi oleh kamu. Tapi sedangkan di sini kebutuhan kamu selalu diabaikan oleh dia. Jadi kamu selalu memberikan apa yang dia mau, tapi ketika kamu mau sesuatu dari dia, dia tidak pernah memberikan itu. Makanya di sini ada Knight of Swords. Dia akan datang dengan sesuatu yang selama ini kamu harapkan dari dia. Tak apa itu, ya. Oke, kemudian ada Death. Aku lihat dia memang tidak mau kamu dengan dia berpisah, ya. Jadi aku lihat di sini masih tetap kekeh ingin bertahan dengan kamu, terkoneksi dengan kamu, terhubung dengan kamu. Tapi di sini karena hubungan ini menyakitkan ya, terus juga ada situasi yang selalu berulang terjadi dan situasi itu ternyata menyakitkan. Nah, semestalah yang bertindak di hubungan ini. Sebelum kalian bisa bersama, sebelum kalian bisa bersatu kembali, maka dia harus bisa mengakhiri hubungan ini terlebih dahulu, bertanggung jawab atas apa yang dulu pernah dia lakukan ya, yang berulang kali itu. Kemudian dia juga harus bisa berubah secara signifikan, melepaskan mekanisme coping yang tidak sehat di antara kalian. Dia harus berubah secara signifikan ya, agar dia nantinya bisa ketika dia datang membawa cinta dengan rasa hormat, perhatian, penuh dengan perhatian ya. Ya, seperti itu.
dan tidak lagi merasa rendah diri gitu ya, atau tidak diinginkan seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini ada salah satu di antara kalian merasa kayak kenapa aku tidak diinginkan gitu ya, serasanya seperti entah ini kamu atau dia. Jadi makanya di sini dia harus berubah dulu, hilangkan sifat-sifat tindakan-tindakan yang coping itu ya, yang selalu berulang terjadi dan menyakitkan itu, agar ketika kalian menjalani hubungan ini bisa membawa cinta yang penuh dengan rasa hormat, perhatian, penuh dengan rasa sayang, dan tidak ada lagi yang merasa insecure seperti itu satu sama lain ya, bisa lebih pede pada vibrasi yang sama gitu ya, pada frekuensi yang sama seperti itu, agar hubungan ini langgeng gitu. Apalagi di sini aku lihat misalkan apa nih yang selalu berulang terjadi, misalkan perselingkuhan, dia berulang kali selingkuhin kamu, no, itu harus dihilangkan dulu, sifat itu, tindakan itu harus dihilangkan dulu seperti itu ya. Jadi kalau masalah tentang apakah kalian akan bisa kembali bersama, itu tergantung kamu dengan dia. Tapi apakah dia akan datang? Ya, dia akan datang. Tapi untuk keputusannya apakah kalian akan bisa kembali bersama, itu tergantung dari kalian ya. Mau terima lagi dia atau enggak gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat ada Aquarius, Libra, dan Gemini. Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Leo, Aquarius, Libra, dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Scorpio dan ada Leo. Jadi ke-12 zodiak ada semua ya dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Dan ini ada bulan yang berhubungan antara kamu dengan dia. Situasikan saja. Ada November, Desember, Agustus, Maret, September, April, Januari, dan Juni. Terus itu juga ada angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Situasikan aja ya. Ada 7, 19, 10, 5, 18, 23, 17, 27, 15, 28, 21, 9, 31, 16, 12, 24, 30, 22, dan 14, 16, 29, 25, dan 3. Oke, kemudian shio-nya bisa jadi shio kamu atau shio-nya dia, situasikan saja. Ada shio macan, shio naga, shio babi, shio kerbau, shio tikus, shio monyet, shio kambing, dan shio ayam. Alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya antara kamu dan dia ya, disituasikan aja. Ada R, K, T, M, U, Y, B, G, H, S, C, X, F, J, P, I, E, A, Z, L, N, V, D, Q, W, dan O. Oke, yang terpenting ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.